Februari tahun 2026, ledakan mengguncang langit Kabul dan Kandahar. Pesawat tempur Pakistan melintasi perbatasan. Beberapa jam sebelumnya, tembakan terdengar di garis perbatasan paling sensitif di Asia Selatan. Menteri Pertahanan Pakistan menyebutnya perang terbuka. Dua negara mayoritas Muslim, dua negara bertetangga, dua negara yang pernah berada di sisi yang sama dalam sejarah panjang konflik regional. Lalu bagaimana mereka bisa sampai di titik ini? Semua bermula lebih dari 1 abad lalu. Tahun 1893, Inggris menetapkan batas wilayah antara Afghanistan dan India Britania. Durand Line. Masalahnya, garis ini membelah wilayah etnis Pashtun. Keluarga terpisah. Suku TPK identitas dipertanyakan. Afghanistan tidak pernah benar-benar mengakui garis ini sebagai perbatasan sah. Namun setelah Pakistan berdiri tahun 1947, Islamabad mewarisi batas itu dan menganggapnya final. Sejak saat itu, bara konflik tidak pernah benar-benar padam. Pada Agustus tahun 2021, dunia menyaksikan kembalinya Taliban ke Kabul. Banyak pihak menduga Pakistan akan diuntungkan. Islamabad berharap pemerintahan baru ini bisa membantu menekan kelompok militan yang menjadi mimpi buruk Pakistan. Tehrik Taliban Pakistan atau TTP. TTP adalah kelompok yang ingin menjatuhkan pemerintah Pakistan dan menggantinya dengan sistem versi mereka sendiri. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Serangan TTP meningkat, ledakan di Khyber Pakhtunkhwa, serangan di Baluchistan. Tentara dan polisi menjadi sasaran. Pakistan mulai menuduh Taliban Afghanistan membiarkan TTP berlindung di wilayah mereka. Taliban membantah keras. Ketegangan mulai naik. Perbatasan yang memanas 2022 sampai 2023. Titik panas konflik berada di dua gerbang utama, Chamanspin, Boldak, Torkham. Disinilah perdagangan, keluarga, dan lalu lintas warga biasa melewati perbatasan setiap hari. Namun kini tembakan menggantikan suara kendaraan. Pakistan membangun pagar dan pos keamanan. Taliban menolaknya. Baku tembak terjadi. Tahun 2022, Pakistan melancarkan serangan udara ke Khost dan Kunar. Taliban menyebutnya pelanggaran kedaulatan. Protes pecah di Afghanistan. Hubungan diplomatik memburuk. Perbatasan ditutup berulang kali. Ribuan warga terjebak. Ekonomi lokal terpukul. Krisis kemanusiaan 2023 sampai 2024. Situasi memburuk. Pakistan memperketat visa dan memulai deportasi massal pengungsi Afghanistan yang dianggap ilegal. Ratusan ribu orang dipaksa kembali ke Afghanistan, negara yang ekonominya sedang rapuh. Di sisi lain, artileri mulai digunakan, drone pengintai muncul di langit perbatasan. Desa-desa kosong karena warga mengungsi. Kedua negara saling memanggil duta besar, kepercayaan runtuh. Memasuki 2025, bentrokan tidak lagi sporadis. Kontak senjata menjadi rutinitas. Diplomasi mandek, mediasi regional belum membuahkan hasil. Lalu Februari tahun 2026, pasukan Afghanistan menyerang tentara perbatasan Pakistan. Beberapa jam kemudian, Pakistan membombardir Kabul dan Kandahar. Pernyataan keras muncul dari Islamabad. Ini adalah perang terbuka. Dunia mulai khawatir. Gelombang dari barat, dampak perang Pakistan-Afghanistan bagi Indonesia. Indonesia mungkin tidak berada di medan perang, tetapi Indonesia berada di jalur perdagangan global. Indonesia mengimpor sejumlah bahan baku tekstil dan produk kimia dari kawasan Asia Selatan. Jika rantai pasok terganggu, industri dalam negeri ikut terdampak. Jika konflik berkepanjangan, investor cenderung menarik dana dari negara berkembang. Pasar saham Indonesia bisa ikut berfluktuasi. Perang di Barat Asia bisa membuat harga kebutuhan pokok naik di pasar tradisional Indonesia. Dampak terhadap keamanan nasional. Konflik di kawasan sensitif seperti Afghanistan seringkali menjadi magnet bagi kelompok ekstremis internasional. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menangani ancaman terorisme. Indonesia tidak terlibat langsung. Namun, stabilitas keamanan global selalu berkaitan dengan stabilitas domestik. Jika perang meluas, pengungsi Afghanistan bisa kembali meningkat jumlahnya. Sebagian dari mereka mungkin menuju Asia Tenggara, termasuk Indonesia sebagai negara transit. Indonesia selama ini sering menjadi titik singgah pengungsi sebelum menuju negara ketiga.
masyarakat Indonesia dikenal ramah. Namun krisis pengungsi selalu menjadi tantangan kompleks, baik secara ekonomi maupun sosial. Posisi diplomasi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi moral yang unik. Indonesia sering memainkan peran diplomasi damai dalam konflik internasional. Ini bukan sekadar sikap politik, ini bagian dari prinsip politik luar negeri, bebas aktif. Indonesia tidak memihak, tetapi tidak diam. Dampak terhadap harga energi di pasar global Asia Selatan adalah kawasan strategis dekat Timur Tengah. Ketegangan besar di wilayah itu dapat memicu kekhawatiran pasar energi global. Jika harga minyak dunia naik, harga BBM domestik bisa terdampak. Biaya transportasi meningkat, harga barang ikut naik. Inflasi bisa terdorong, daya beli masyarakat bisa tertekan. Perang yang terjadi ribuan kilometer jauhnya bisa terasa di pom bensin Indonesia. Indonesia mungkin tidak mengirim pasukan, tidak mengangkat senjata, tidak berada di garis depan. Namun dalam dunia modern, setiap konflik adalah jaringan yang saling terhubung. Ekonomi, keamanan, kemanusiaan, diplomasi, semua bisa terdampak. Pertanyaannya kini bukan apakah Indonesia terlibat, tetapi seberapa siap Indonesia menghadapi gelombang dampak yang datang dari jauh. Karena di abad ke-21, perang tidak lagi memiliki batas geografis. Konflik ini bukan hanya soal satu insiden. Ini adalah kombinasi dari sengketa sejarah Duron Line, masalah militan TTP, politik domestik kedua negara, tekanan ekonomi, krisis pengungsi, rasa saling tidak percaya. Pakistan ingin keamanan mutlak di perbatasan, Taliban ingin legitimasi dan kedaulatan dihormati. Tidak ada yang mau terlihat lemah. Jika konflik meluas, Asia Selatan bisa terguncang. Perdagangan regional terhambat, arus pengungsi meningkat, kekuatan besar seperti Cina dan Iran bisa terdorong ikut campur. Stabilitas kawasan berada di ujung tanduk. Penutup emosional dan reflektif. Di balik semua ini ada keluarga yang terpisah, ada anak-anak yang kehilangan rumah, ada tentara muda di kedua sisi yang mungkin tak pernah memilih perang. Satu garis yang ditarik tahun 1893 masih menentukan nasib jutaan orang di ke-2026. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan berhenti sebagai konflik perbatasan atau berubah menjadi perang besar yang mengguncang Asia Selatan?